Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Di siang hari ini kita jumpa lagi. Ada istilah di masyarakat yang berkembang, yaitu lemak baik dan lemak jahat. Kita akan coba membahasnya. Makanan yang kita makan sehari-hari adalah makanan yang bergizi dan seimbang, yaitu yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, dalam jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Kita akan fokuskan tentang pembahasan lemak. Nah, lemak yang kita makan berbagai macam jenisnya. Ada yang namanya lemak berasal dari asam lemak tak jenuh. Itu ada dua, yaitu tunggal dan ganda. Yang tunggal itu biasanya berasal dari makanan-makanan seperti minyak zaitun, habatus sauda, kacang-kacangan, kanola, alpukat, dan lainnya. Sedangkan yang ganda itu adalah berasal dari sayur-sayuran, buah-buahan, terus kacang-kacangan, dan beberapa ikan. Di antaranya adalah ikan salmon, ikan tuna, ikan sarden, dan lainnya. Nah, asam lemak tak jenuh ini adalah lemak yang bermanfaat buat tubuh, disebut lemak baik. Yang kedua adalah asam lemak jenuh. Itu dibagi tiga, ada rantai pendek, rantai sedang, dan rantai panjang. Nah, rantai pendek dan sedang ini itu bermanfaat buat tubuh. Biasanya mengandung ada yang namanya asam kaprat, asam laurat. Itu manfaatnya banyak sekali buat tubuh. Itu biasanya didapat dari VCO atau virgin coconut oil. Terus yang rantai panjang ini berasal dari berbagai macam makanan yang dimakan, seperti daging merah, jeroan, mentega, margarin, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya lemak jahat, biasa istilah di masyarakat. Berikutnya adalah lemak trans. Nah, lemak trans ini adalah lemak yang berubah karena proses. Istilahnya adalah terhidrogenasi. Ini biasanya dari makan-makanan yang digoreng dari minyak goreng yang berkali-kali digunakan sampai bahkan berubah menjadi hitam warnanya. Ini sangat berbahaya buat tubuh. Asam lemak jenuh rantai panjang dan lemak trans ini ini bisa menyebabkan yang namanya kolesterol jahat di dalam tubuh. Nah, teman-teman semua, nah, ketika masuk ke dalam tubuh, makanan lemak tersebut itu nantinya diproses oleh hati, setelah diproses toksin-toksin dibuang, dan kemudian masuk ke dalam darah. Nah, masuk ke dalam darah ini ada dua jenis lemak di dalam darah, yaitu yang pertama kolesterol, yang kedua adalah trigliserida. Nah, kolesterol ini itu biasanya berasal dari persenyawan lemak dengan protein, sementara trigliserida itu adalah dari persenyawaan lemak dengan karbohidrat. Nah, kolesterol masuk ke dalam darah ini ada dua jenis, yaitu LDL dan HDL. LDL adalah low density lipoprotein. LDL ini adalah lemak Lemak, istilah masyarakat, lemak jahat yang ada di dalam darah. Kalau jumlahnya cukup, itu no problem. Dia akan akan mengantarkan kolesterol. Untuk apa? Untuk membangun sel, dan yang kedua juga membangun hormon. Jadi kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Seperti katakanlah hormon testosteron, hormon kesuburan buat pria, itu memerlukan kolesterol. Jadi diperlukan kolesterol itu, tapi dengan jumlah yang cukup. Nah, LDL ini sifatnya pemalas ketika di dalam darah. Jadi dia sering berhenti di dalam darah dan menempel di pembuluh darah.
Nah, kalau jumlahnya berlebih ini yang jadi masalah, akan menimbulkan yang namanya plak. Ya, plak lama-lama menimbun dan akhirnya menyumbat pembuluh darah. Ketika dia di pembuluh darah koroner, akanlah seorang itu terkena serangan atau disebut dengan jantung koroner. Ya. Kalau dia di penyumbatannya terjadi di otak, itu akan terkena yang namanya serangan stroke. Nah, LDL ini tentunya harus dibatasi. Dan sebenarnya ada satu lagi kolesterol yang memiliki manfaat, ya, seperti LDL, tapi dia adalah kolesterol baik, ya, kolesterol baik. Dia kolesterolnya aktif. Ya. Kalau di dalam darah itu, dia fungsinya adalah selain fungsi kolesterol yang disebutkan tadi, juga dia akan apa? Akan menjadi pemulung, ya, atau apa? Petugas kebersihan yang apa? Yang membersihkan atau membawa kolesterol jahat atau LDL itu untuk diproses kembali di dalam hati. Nah, HDL ini adalah high density lipoprotein, ya, kolesterol baik. Jadi kita perlu meningkatkan jumlah HDL, bukan LDL di dalam darah. Dari makanan-makanan yang kita makan, ya, yaitu dari asam lemak tak jenuh, itu ada kolesterol baik atau HDL. Nah, berikutnya yang kedua adalah trigliserida. Trigliserida ini, ya, di dalam darah itu diperlukan untuk apa? Untuk energi tubuh, ya. Nah, trigliserida ini penting dalam jumlah yang cukup. Kalau berlebihan, dia pun akan merusak apa? Merusak pembuluh darah, ya. Merusak pembuluh darah itu jadi tidak mulus, ya. Dan juga efeknya adalah terjadi yang namanya penebalan pembuluh darah. Ini juga pemicu terjadinya serangan jantung koroner maupun stroke. Nah, teman-teman semua, ya, bagaimana kalau makanan kolesterol, ya, khususnya LDL, kolesterol jahat, dan juga trigliserida yang berlebihan? Ini kalau kolesterol itu berlebihan, dia akan disimpan di hati. Tapi masalahnya kalau itu adalah kolesterol jahat yang banyak menumpuk di hati, ini bisa lama-lama akan merusak hati. Ya, bahaya kalau hati rusak, karena hati adalah ibu kotanya tubuh, ya. Jadi penting untuk menjaga kesehatan hati. Ya. Gimana caranya? Kurangi, bahkan hindari makanan-makanan yang mengandung kolesterol jahat, dan tingkatkan makanan yang mengandung kolesterol baik. Ya. Nah, kalau trigliserida itu jika kelebihan, itu akan disimpan di sel lemak. Ya. Sel lemak itu di mana? Ada di bawah kulit dan juga di rongga tubuh, ya, yang disebut dengan lemak visceral. Nah, di sana, ya, disimpan. Nah, ini kalau berlebihan apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah bisa berefek kepada yang namanya obesitas, ya. Ini bahaya. Ya, seorang itu bisa akan terkena sindrom metabolik yang pernah kita bahas yang beberapa saat yang lalu. Nah, ini teman-teman semua, untuk itu kita perlu apa? Perlu mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang cukup, khususnya lemak baik, ya, dan menghindari lemak-lemak jahat agar tubuh kita sehat. Kita butuh lemak tapi dalam jumlah yang cukup. Ayo kawan-kawan semua, mari kita hidup sehat sepanjang usia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.